Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih kalian? Kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya kalau pada baik. Gimana nih hari ini moodnya? Semoga pada bagus ya, moodnya pada baik. Amin. Kita harus terus semangat, harus tetap semangat ya. Kalau capek-capek nggak apa-apa, istirahat dulu. Nanti kedepannya setelah istirahat harus semangat lagi untuk mencari ilmu, untuk thalabul ilmi. Oke, anak-anak. Jadi jangan lupa juga ya, klik kehadiran di e-learning. Terus presensi manualnya jangan lupa dikelilingin ya, ditanda tangan, nanti kasih ke ibu. Oke, hari ini kita mau ngebahas apa sih? Kemarin minggu yang lalu ibu udah kasih tahu ya, udah disuruh baca. Kita hari ini mau bahas apa ya? Meyakini kitab apa? Kitab Allah. Gimana, udah pada dibaca minggu lalu ibu suruh? Jadi meyakini kitab-kitab Allah atau iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya, gitu ya. Jadi kita harus percaya dan yakin gitu ya, sepenuh hati gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, manusia atau kita semua gitu ya, dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang membawa mudarat gitu ya, untuk kita semua gitu ya. Jadi apa sih yang hak, yang batil, yang mudarat itu, Bu? Jadi yang hak itu artinya benar, dan yang batil artinya salah. Mudarat artinya buruk atau keburukan. Betul ya anak-anak. Nah, jadi dengan adanya kitab-kitab Allah ini, kita semua gitu tahu, dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat bagi kita semua, dan mana yang mengandung kemudaratan gitu ya teman-teman. Kemudian meyakini kitab Allah atau iman kepada kitab Allah ini terkandung atau terdapat dalam Al-Quran surat apa? Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16. Al-Maidah ayat 16 gitu ya. Apa sih Allah menurunkan kitab-kitab apa aja ke dunia ini gitu ya? Ada yang tahu dan ada berapa? 1. Allah menurunkan kitab ke dunia ini ada 4. Yang pertama Taurat. Yang kedua apa? Zabur dulu atau Injil dulu atau Al-Quran dulu? Zabur. Yang kedua Zabur. Yang ketiga Injil. Yang keempat baru Al-Quran. Oke. Jangan lupa ya, dibuka ya buku paketnya sambil dibaca. Jadi ibu juga menilai kalian dalam keaktifan di kelas ya. Oke, yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi siapa? Ya, Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi ya. Ingat ya teman-teman. Kemudian Taurat artinya apa sih, Bu? Taurat itu berarti hukum atau syariat. Nah,
kitab Taurat isinya menggunakan bahasa Ibrani dan ditujukan untuk bangsa Bani Israel. Isi kitab Taurat apa, Bu? Jadi pokok ajaran dalam kitab Taurat ini atau isi di dalam kitab Taurat ini ada 10. Yaitu apa aja? Pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. 2, larangan menyembah patung atau berhala. Kemudian yang selanjutnya, baca di buku paket dan hafalkan. Kitab Taurat disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun. Ayat berapa yang tahu? Ayat 49. Pinter. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Daud alaihi salam pada abad 10 sebelum Masehi. Kemudian Zabur ditujukan untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi, sama ya kayak kitab Taurat. Kemudian isi kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti. Kitab Zabur disebutkan dalam Al-Qur'an, di Al-Qur'an surat apa? Al-Isra ayat 55. Ya, kemudian kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Isa pada abad berapa? Pada permulaan abad ke-1 Masehi, ingat ya. Kemudian kitab Injil menggunakan bahasa apa? Bahasa Suryani dan ditujukan untuk kaum Nasrani. Apa isi kitab Injil? Kitab Injil berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat gitu ya. Kemudian kitab Injil juga menghapus beberapa hukum yang ada di dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman gitu, yang udah tradisi yang pada kitab Taurat itu dihapus di tahun kitab Injil gitu ya. Kemudian menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam gitu. Itu isi kitab Injil. Kemudian kitab Injil disebutkan di dalam Al-Qur'an surat apa? Surat Maryam. Ayat berapa? Ayat 30. Ayat 30 ya. Kemudian ada kitab Al-Qur'an yang terakhir. Kitab Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul terakhir, yaitu siapa? Tadi disebutin pas di Injil. Siapa? Betul, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Al-Qur'an ini diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya gitu ya. Jadi menyempurnakan kitab Taurat, Zabur, Injil jadi menjadi kitab Al-Qur'an gitu. Kitab Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ingat ya, 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Kemudian Al-Qur'an mengandung jumlah suratnya berapa? 114 ya. Kemudian apa sih isi kitab Al-Qur'an? Jadi di kitab Al-Qur'an itu ada akidah, akhlak, kemudian apa? Ibadah, muamalah, dan tarikh atau sejarah ya, tarikh itu.
Jadi ada akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tarikh, ya. Mungkin dari Ibu cukup sekian ya pembahasan hari ini. Jangan lupa Ibu ingetin lagi isi kehadiran di learning, nanti Ibu cek siapa yang hadir. Jangan lupa kerjakan di halaman 35 ya. Yang belum ada buku paketnya boleh ke teman sebelahnya ya, ikut foto atau nanti yang punya paketnya kasih tahu ya yang belum punya. Oke. Kita sama-sama ucap alhamdulillah untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semoga dengan adanya Ibu di sini, dengan kita membahas materi ini bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.